Shalom, puji nama Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu besar dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu mari kita sama-sama akan agungkan Allah kita hari ini. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layak Tuhan, layaklah
Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh hentar kita semua untuk menikmati waktu yang terindah, momen yang sangat berharga. Kita bisa menginjak dan masuk di bulan Desember, dan semua ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Allah. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk sejenak berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang menghidupkan iman kami, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memulihkan, kebenaran yang meneguhkan iman percaya kami. Dan biar apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu, semua telinga yang mendengar beroleh kekuatan, beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya mengajak kita akan bersama-sama membaca dari kitab Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Berkata begini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Melalui kebenaran firman Tuhan, saat ini saya ingin membawa saudara kepada Natal yang membawa pemulihan. Ketika Yesus mengungkapkan ada satu bagian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kehidupan itu adalah satu kehidupan yang rapuh, satu kehidupan yang terbatas, satu kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Manusia yang penuh dengan kegagalan, yang kemudian digambarkan oleh firman Allah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Buluh yang patah dan sumbuh yang pudar adalah berbicara tentang kehidupan saya dan saudara. Kehidupan yang rapuh, kehidupan yang tanpa kekuatan. Hidup kita sebagai manusia yang lemah, yang digambarkan seperti buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskan. Kehidupan kita yang digambarkan seperti sebuah bambu atau sebuah bulu yang telah patah, tetapi tidak diputuskan oleh Yesus. Dia tetap membuat hidup kita berarti. Dia tetap membuat hidup kita tersambung. Dia tetap membuat hidup kita tetap utuh dan tidak diputuskan oleh Yesus. Hidup kita yang digambarkan seperti sumbuh yang pudar, yang tidak memancarkan kemuliaan, yang tidak memancarkan terang, yang tidak memancarkan cahaya kepada orang. Mungkin hidup kita yang tidak bisa menjadi berkat, tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, Alkitab berkata tidak dipadamkan. Kita ibarat seperti sebuah sumbu yang pudar, yang sebenarnya nyala hidup kita ini harus mati.
dan tidak bisa bercahaya lagi. Tetapi Tuhan membuat hidup kita untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada pemulihan yang dilakukan oleh Kristus dalam hidup saya dan hidup saudara. Allah tidak pernah menyerah terhadap kita, karena Dia tahu kesempatan untuk berubah itu selalu ada. Jika hidupmu seperti bulu yang patah terkulai, jika hidupmu seperti sumbu yang nyalanya pudar di hari Natal ini, maka ingatlah saudara-saudara, ada kasih yang dapat memulihkan, ada kasih Allah, ada kuasa Natal Kristus yang dapat memulihkan kehidupan kita. Apa yang dapat dipulihkan? Ada banyak hal yang dapat dipulihkan. Firman Tuhan berkata, Yesus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, di dalam Kisah pasal 3 ayat 21. Ada banyak hal yang dapat dipulihkan oleh Tuhan di hari Natal. Natal ini adalah sebagai satu kebanggaan kita sendiri. Tetapi apa artinya hidup di hari Natal, memperingati kelahiran juru selamat kita, tetapi hidup kita tidak diubahkan oleh Tuhan? Esensi Natal bukan kepada pohon Natal, bukan kepada baju yang baru, bukan kepada aksesoris Natal, bukan kepada pernak-pernik Natal yang ada di rumah. Esensi Natal yang sesungguhnya yang harus terjadi, di mana tujuan Allah menghadirkan juru selamat ketika firman menjadi manusia, agar hidupmu dipulihkan. Agar hidupmu dipulihkan. Apa yang bisa dipulihkan oleh Allah dalam kehidupan kita? Apa yang dapat dipulihkan oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Saudara-saudara, yang dapat dipulihkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama adalah yang harus dipulihkan oleh Allah adalah diri kita. Agar diri kita berdamai, pertama dengan diri kita, dan kedua bisa berdamai, diri kita berdamai dengan Tuhan. Yang harus terjadi dalam hidup kita adalah supaya diri kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Ketika Tuhan mau memulihkan diri kita, maka saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Maka kita harus bisa berdamai dengan hati kita. Kita harus bisa berdamai dengan perasaan kita. Kita harus bisa berdamai dengan ego kita. Kita harus bisa berdamai dengan kedagingan kita. Dan diletakkan di hari Natal. Izinkan Kristus, kuasa Natal itu memulihkan hidupmu. Yang harus berdamai adalah kepahitan, kebencian, iri hati, kecemburuan. Ada banyak orang tidak mau melihat orang lain sukses, ingin gagal, ingin jatuh, ingin hancur. Tetapi Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu, supaya hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Berilah hidupmu didamaikan oleh Tuhan. Tetapi kita harus dulu berdamai dengan diri sendiri. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, sangat sulit untuk berdamai dengan Tuhan. Betapa penting hidupmu didamaikan oleh Tuhan. Karena pendamaian yang Tuhan berikan adalah pendamaian yang membawa kepada pemulihan.
Ada berapa banyak orang di hari Natal ini, saudara-saudara, merayakan Natal Kristus, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya tidak dibereskan, hatinya tertutup untuk orang lain. Tidak sedikit kita mendengar ketika saudara ke gereja, mungkin ada orang yang berkata begini, saya tidak suka itu ses atau brur di gereja. Saya tidak suka lihat dia di dalam gereja. Saya tidak suka dengan orang itu. Saya tidak suka dengan si ini dan si itu. Ketika kita melihat orang, kita langsung kehilangan berkat yang sebenarnya adalah berkat Natal yang datang melalui pemulihan. Tetapi kita terganjal dengan perkara-perkara kedagingan yang tidak dimatikan. Kita perlu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata dalam Mazmur 119 ayat 88, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Hidupkanlah aku dengan kasih setiamu. Tuhan mau menghidupkan kita sesuai dengan kasih setia. Tuhan mau menghidupkan saya dan saudara sesuai dengan kasih setia. Tetapi bagaimana Tuhan mau menghidupkan hidup diri kita jika kita tidak berdamai dengan diri sendiri? Kita perlu berdamai dengan diri, dan kemudian kita perlu berdamai dengan orang lain. Kita perlu membangun perdamaian di hari Natal ini supaya pemulihan itu bekerja. Dia akan membawa kita kepada rencana Tuhan. Dia akan membawa kita kepada kuasa yang memerdekakan. Dia akan menunjukkan kemuliaan yang besar di saat kita membuka diri. Kita perlu melepaskan, meninggalkan cara-cara hidup yang tidak berkenan. Kita perlu meninggalkan perkara-perkara duniawi yang menjebak kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengambil keputusan untuk menanggalkan ego, menanggalkan iri hati, kepahitan, kecemburuan, dan sebagainya, maka saudara akan kalah di hari Natal dan kehilangan janji yang sangat berharga. Apa yang perlu dipulihkan oleh Tuhan? Bukan saja diri kita. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Hal yang kedua yang perlu dipulihkan oleh Tuhan di hari Natal adalah iman. Mengapa iman perlu dipulihkan oleh Tuhan di hari Natal ini? Mengapa Natal Kristus perlu memulihkan iman orang-orang percaya? Saudara perhatikan Ibrani pasal 10 ayat 38 berkata begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah satu standar yang Tuhan bangun kepada orang percaya. Bahwa setiap orang benar, setiap orang percaya akan hidup oleh iman. Ketika Yesus dibawa oleh iblis dalam pencobaan di padang gurun, iblis pernah berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau bisa membuat batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa esensi kehidupan rohani manusia adalah satu kehidupan yang dihidupkan oleh firman, bukan dari makanan.
Dan inilah yang kemudian diungkapkan, orang benar akan hidup oleh iman. Dan kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita adalah satu kehidupan yang benar, satu kehidupan yang sesungguhnya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Persoalannya saudara-saudara, bagaimana keadaan imanmu hari ini? Bagaimana engkau bisa menghidupkan dirimu dengan iman? Yang perlu saya pertanyakan, keadaan imanmu hari ini. Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Betapa penting iman untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Betapa penting iman untuk bisa hidup berkenan kepada Allah. Mengapa iman perlu dipulihkan oleh Tuhan? Yakobus berkata dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kalau iman tanpa perbuatan, maka iman itu mati. Bagaimana kita bisa hidup oleh iman kalau imanmu mati? Mengapa iman perlu dipulihkan oleh Tuhan? Mengapa imanmu di hari Natal ini perlu dipulihkan oleh Tuhan? Perhatikan kitab Yakobus pasal 2 ayat 20, ini intinya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati atau iman yang kosong. Saudara-saudara, hal yang sangat mengerikan jika engkau adalah anak Tuhan, jika engkau hamba Tuhan, jika engkau orang percaya, tetapi imanmu kosong. Ada iman yang kosong. Itu sebabnya mengapa perlu pemulihan terhadap iman. Karena ada orang percaya, punya iman, tetapi imannya kosong. Ada iman yang mati. Bagaimana kita bisa berkata orang benar akan hidup oleh iman kalau imanmu mati atau kalau imanmu kosong? Iman yang kosong tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Artinya bahwa hidupmu sebagai orang percaya, engkau hanya menjadi orang Kristen yang hanya orang Kristen tanpa iman. Engkau hanya menjadi orang percaya tetapi kosong. Kita sudah tahu firman, kita sudah tahu kebenaran, tetapi kalau engkau tidak lakukan, kalau engkau tidak berani mengerjakan, maka imanmu mati. Natal, Tuhan mencari iman orang-orang percaya. Yesus pernah berkata begini, kalau ia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Kalau dia datang, Yesus berusaha supaya setiap orang percaya punya iman. Bukan iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Iman yang bisa menghidupkan kita. Iman adalah perpanjangan tangan untuk dapat meraih janji-janji Tuhan. Ketika Yesus dalam pelayanannya, dia berkata, hai orang sakit,
imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, dan sebagainya. Banyak hal besar terjadi di dalam firman Allah. Ada banyak hal yang besar terjadi bahkan dalam hidup kita. Itu oleh karena iman. Satu saat saya berdoa kepada orang yang sakit. Orang tersebut adalah seorang ibu yang sudah 5 atau sekitar hampir 6 tahun terbaring di dalam kamar. Semua aktivitasnya ada di kamar. Dia tidak bisa lagi berjalan. Sudah kurang lebih hampir 6 tahun. Saya berdoa kepada ibu ini. Dan hal yang pertama saya katakan, imanmu menyembuhkan engkau. Jangan bergantung kepada beriman kepada pendeta, tetapi beriman kepada Tuhan. Beriman, harus punya iman. Hidupkan firman Allah melalui iman. Saya hanya bisa berdoa, tetapi imanmu yang menyembuhkan. Saya berdoa, saudara-saudara. Ketika berdoa kepada ibu ini yang lumpuh, saya pulang ke rumah dan mujizat itu terjadi. Ketika saya pulang, saudara-saudara, ibu ini bisa berdiri dan bisa melangkah. 2-3 hari kemudian dia sudah beli tiket untuk terbang ke satu daerah mengunjungi keluarga, karena dia sudah bisa berdiri dan sudah bisa berjalan. Dia bisa menangkap kuasa Tuhan dengan iman. Dan inilah yang Tuhan cari. Orang benar akan hidup oleh iman. Kehidupan yang ada di dalam iman adalah satu kehidupan kekuatan, satu kehidupan dalam kesembuhan, satu kehidupan terhadap kelepasan. Imanmu menyelamatkan. Mungkin engkau sedang menghadapi persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan terhadap bisnis dan sebagainya. Hidupkan imanmu. Izinkan Tuhan pulihkan imanmu hari ini. Dan biar engkau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Allah, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan biar kiranya kehidupan kita sebagai orang yang percaya benar-benar mengalami yang namanya hidup dipulihkan oleh Tuhan. Iman kita dipulihkan. Mengapa perlu dipulihkan? Karena ada iman yang kosong. Mungkin imanmu sekarang berada dalam titik seperti ini. Biarkan Tuhan pulihkan. Kita perlu menggerakkan sesuatu supaya iman ini hidup. Dan di mana iman bisa hidup dalam diri kita adalah ketika kita merespon dan melakukan firman Tuhan. Apa yang perlu dilakukan oleh Tuhan dan yang perlu dipulihkan oleh Tuhan? Yang ketiga adalah pengharapan. Natal adalah Allah memulihkan pengharapan orang percaya. Firman Allah berkata tadi seperti ini. Buluh yang patah terkulai dan sumbu atau bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara-saudara, kehidupan kita yang digambarkan seperti bulu yang patah terkulai adalah berbicara tentang kehidupan manusia yang lemah,
penuh keterbatasan, manusia yang gagal, manusia yang penuh kemalangan, manusia yang hidup tanpa pengharapan. Apa yang bisa dibanggakan jika hidupmu seperti buluh yang patah terkulai? Apa yang bisa dibanggakan oleh hidupmu jika hidupmu adalah seperti sumbu yang nyawanya pudar? Apa yang bisa dibanggakan? Artinya engkau hidup berjalan dalam satu keputusasaan, hidup berjalan dalam kegagalan, hidup berjalan dengan kebimbangan, ketakutan, kecemasan. Inilah hidup yang digambarkan seperti bulu yang patah, hidup yang tanpa pengharapan. Allah tidak pernah menyerah terhadap kita. Allah tidak pernah menyerah terhadap hidupmu, karena Dia tahu kesempatan untuk berubah itu selalu ada. Selagi masih ada kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Ada kasih Allah yang memulihkan hidupmu di hari Natal ini. Hidup tanpa harapan karena sakit. Orang berkata, penyakitmu tidak mungkin disembuhkan. Hidup tanpa pengharapan karena engkau bangkrut dan gagal dan tidak mungkin bisa bangkit lagi. Rumah tanggamu retak dan tidak mungkin bersatu lagi. Dan engkau di situ putus harapan. Kita kehilangan harapan karena masalah yang begitu besar melilit kehidupanmu. Dan engkau berkata, tidak mungkin. Engkau berkata, tidak mungkin dibaharui. Karena engkau putus harapan. Allah perlu datang kepada orang-orang sepertimu. Allah perlu datang kepada orang-orang seperti engkau yang kehilangan harapan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Dia pulihkan harapan hidupmu. Karena firman Tuhan berkata, harapan yang engkau bangun tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Harapan yang engkau bangun adalah satu harapan yang pasti. Harapan yang tidak mengecewakan. Natal adalah wujud kasih yang menghadirkan pemulihan. Yesus pernah berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sebab memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Sekalipun orang mungkin berkata terhadap hidupmu, tidak mungkin Pak Pendeta, sudah selesai. Tetapi Natal tetap menghadirkan pengharapan. Mari kita raih pengharapan itu. Hidupkan pengharapanmu dari kebenaran firman Allah, bahwa Allah bisa, Tuhan mampu, karena tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengubah hidupmu, Dia sanggup pulihkan engkau, karena ini adalah momen yang tepat Tuhan bekerja di hari Natal. Dan biar kiranya saudara-saudara, melalui kehadiran Kristus di hari Natal, akan membawa engkau kepada satu kehidupan yang baru, kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Karena firman Allah berkata bahwa rancangan Allah adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Bukan separuh harapan, bukan seperempat harapan, tetapi hidupmu dirancang oleh Tuhan supaya memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan Dia perlu memulihkan harapan hidupmu, supaya engkau bangkit, supaya engkau kuat, supaya engkau mampu dan menjadi orang Kristen yang tangguh di hari Natal, dan tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah. Karena Allah akan memberkati orang yang
berharap kepadanya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, membawa hidupmu di hari Natal menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih diberkati, lebih sukses, dan lebih bersemangat di dalam iman. Haleluya. Tuhan memberkati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan membawa kehidupan kita semakin baik hari ini, dan saudara terberkati dengan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.